Pada waktu itu Raja Herodes bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Meskipun di Alkitab ditulis beberapa, tetapi itu orang-orang penting, saudara-saudara. Ibaratnya kalau revolusi mungkin itu 7 jenderal. Yang ditangkap itu adalah Yakobus, saudaranya Yohanes. Orang yang disegani di antara orang Kristen. Dan karena situasi itu, saudara-saudara, akhirnya orang-orang Kristen melockdown diri sendiri kala itu. Mereka kurang bisa atau kurang mau menunjukkan diri mereka karena mereka diburu, dikejar-kejar. Meskipun demikian, rasulnya Tuhan Yesus, Petrus dan lain-lain tetap melakukan tugasnya walaupun diintimidasi, diteror dan lain-lain sebagainya. Mereka gak perlu surat dari pemerintah untuk memerintahkan mereka tinggal di rumah, enggak. Mereka akan tinggal di rumah atas pilihan sendiri karena mereka mencoba menghindar dari kerumunan. Orang-orang Kristen di abad mula-mula itu begitu tertekan. Meskipun mereka mengalami banyak tekanan, namun iman mereka tetap menyala-nyala kepada Tuhan. Katakan amin. Itulah kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk kira-kira. Nah, di tengah-tengah situasi ini Yakobus diperintahkan oleh Herodes untuk dibunuh, dan ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi terutama, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Nah, saudara tahu bahwa Petrus ini adalah salah satu murid Yesus yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, yang berani bersuara lantang, yang gak takut dengan apapun juga. Jadi bagi Raja Herodes menahan Petrus di penjara itu berarti membungkam pekerjaan Tuhan pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, tidak ada tangan satu manusia pun yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Tidak mungkin saudara-saudara manusia sanggup menahan pekerjaan Tuhan. Manusia mungkin boleh mengingkarinya. Manusia mungkin boleh melakukan segala cara untuk lari dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi tangan Tuhan sangat keras saudara-saudara. Tangan Tuhan tidak bisa dihentikan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, itu pasti akan jadi, firman Tuhan katakan. Amin. Waktu itu saudara, hari raya roti tidak beragi. Jadi itu adalah hari raya di mana orang-orang berkumpul di Yerusalem. Nah, setelah Petrus ditangkap, kemudian Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing 4 orang. Jadi kurang lebih ada 16 prajurit, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan dengan Petrus, Petrus bukan teroris, saudara-saudara. Petrus itu nelayan biasa yang dia fasih dalam menyampaikan firman Tuhan oleh karena urapan Allah yang ada di dalam dirinya. Tetapi dia mesti dijaga dengan 4 kali 4. 4 regu, masing-masing regu 4 orang. Wow. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini gitu ya, dibayar, disewa untuk menahan Petrus. Maksudnya supaya sehabis Paskah ia dihadapkan di depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara gitu ya. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya di hadapan jemaat. Dan kemudian saudara-saudara, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Petrus tidur, sama-sama bilang tidur. Saudara, untuk situasi zaman itu saudara-saudara, saya nonton Netflix film Spanyol saudara-saudara, tentang perjuangan orang membangun sebuah katedral gitu ya. Dan di katedral itu yang mengerjakannya adalah tukang-tukang batu dan mereka harus pikul batu satu-satu. Kira-kira seperti Candi Borobudur gitu ya. Mereka harus pikul batu satu demi satu dan susun satu demi satu karena zaman itu memang zaman belum ada semen. Kira-kira semen adalah barang yang langka, mungkin seperti itu. Dan mereka bekerja tanpa pakaian dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian terjadi sesuatu, saudara-saudara, salah satu tukang batu kemudian divonis dan waktu itu hukumannya dipancung. Tentunya saudara-saudara, kalau mau dipancung maka saudara nggak akan tidur malam itu, bukan? Ya, kira-kira kalau saudara mau dipancung besok, saudara mau tak tidur DP malam sebelum?
Nggak usah dipancung saudara-saudara. Mau ketemu sama orang aja misalnya janjian, bisa jadi saudara nggak tidur malam. Besok aku dapat yang kita ada penting tamu bicara. Saudara mungkin malam itu sudah nggak bisa tidur. Tapi Petrus tertidur saudara-saudara 1 malam sebelum dia dihadapkan orang banyak, di depan orang banyak. Mengapa saudara-saudara? Karena memang ada orang-orang yang dibayar khusus. Ada orang-orang yang disewakan khusus untuk menidurkan Petrus. Kira-kira seperti itu. Jadi ada orang-orang yang dibayar, dilatih dengan sengaja untuk membunuh atau menidurkan Petrus. Saya lagi bicara saudara-saudara mengenai saudara punya spiritualitas, kerohanian saudara. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa iblis itu punya sekelompok orang jahat, sekelompok roh jahat yang memang bertugas untuk menidurkan roh saudara. Tugas utama dari musuh kita ini adalah membuat saudara terlena. Dia tidak akan marah kalau saudara jadi Kristen. Datang ke gereja dia nggak marah. Silakan datang ke gereja, sudah nggak bisa dihalangi lagi. Karena gereja MCM terlalu menarik kalau nggak didatangi, betul nggak saudara-saudara? Jadi saudara datang. Tapi saudara-saudara, dia membuat saudara tertidur secara rohani. Yang artinya saudara masih datang ke gereja, saudara beribadah, tetapi dia membuat engkau tidak melakukan hal yang harus engkau lakukan. Dia tidak menghalangi engkau dia tidak lagi menggoda engkau untuk berbuat dosa. Dia tahu engkau bisa menolaknya, karena engkau tahu dosa ngapain sih? Hari gini masih mau terjebak dengan dosa, keterlaluan. Jadi saudara memutuskan untuk gak berdosa, oke. Dan setan tua bilang gak usah ganggu lah kalau mereka gak mau berbuat dosa. Kamu hanya perlu membuat mereka tertidur secara rohani. Diam-diam aja. Jangan buat mereka berbuah. Biar aja mereka jadi orang Kristen. Secara lahiriah mereka kelihatan Kristen. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka masih mengangkat tangan. It's okay, saya gak takut dia angkat tangan. Biarlah mereka nyanyi-nyanyi. Biarlah mereka berdoa. Tetapi jangan izinkan mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Tidurkan rohani mereka. Dan mereka dibayar untuk itu. Mereka diupah atas prestasi mereka. Menidurkan saudara-saudara punya iman. Menidurkan saudara punya spirit. Menidurkan visi-visi yang Tuhan sudah taruh di dalam dirimu. Untuk masa depanmu. Ditidurkan. Saudara mulai mengalami yang saya bilang nina bobo rohani. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak berbuat dosa. Tapi kamu jangan melakukan hal yang lain lagi. Begitu-begitu Begitu-begitu aja. Kata begitu-begitu aja saudara adalah tipuan yang paling besar di zaman ini. Udahlah kamu jadi orang Kristen begitu-begitu aja gak apa-apa. Jangan menjadi yang luar biasa. Mengapa dia mencoba membohongi pikiran kita? Mengapa dia mencoba menipu engkau dengan pikiran-pikiran yang seperti itu? Karena dia tahu potensi dirimu yang luar biasa. Kalau engkau bisa berjalan dan melakukan hal yang hebat bersama dengan Tuhan, engkau sulit dihentikan. Sepi-sepi di sini saudara-saudara. Sebaiknya saudara bilang amin. Yes, gitu dong. Supaya saya juga jadi semangat. Amin. Jadi saudara-saudara ternyata ada orang-orang khusus. Amin. Ada orang-orang khusus yang dibayar. Di apa saudara? Artinya gini, ada pasukan khusus, pasukan dari kuasa kegelapan yang khusus datang kepada saudara dan meninabobokkan saudara supaya rohani saudara cuma sampai di titik situ terus dan saudara nggak menjadi apa-apa selain dari rencana Tuhan untuk saudara. Dan rencana Tuhan untuk saudara nggak pernah kecil. Percaya saudara? Ayo dong bilang amin. Rencana Tuhan untuk saudara gak pernah kecil. Tapi iblis mencoba menipu engkau, musuh-musuh kita mencoba menidurkan rohani kita.
Nggak usah bikin apa-apa. Biarin aja kamu malas. Biarin aja kamu gak bekerja. Biarin aja kamu sampai di level situ aja. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu cara menyelamatkan kita dari situasi itu. Amin. Ada yang merasa mungkin di antara kita sudah mengalami tidur secara rohani. Saudara butuh kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan soal KKR besar, lalu orang kumpul dan banyak orang bertobat. Hei, kebangunan rohani yang sesungguhnya itu terjadi di dalam dirimu sendiri. Ketika engkau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan sebelumnya. Hal yang baru yang Tuhan kehendaki supaya di dalamnya engkau bisa berbuah. Katakan amin. Wow, saudara-saudara. Boleh tepuk tangan saudara-saudara. Masih di Kisah Para Rasul pasal 12, saudara-saudara, kita lihat. Meskipun Petrus tertidur. Dia tertidur karena ada orang-orang yang memang sengaja menidurkan dia. Mereka mencoba mengurung dia supaya dia tidak melakukan apa-apa pun. Mereka memenjarakan dia dengan harapan pekerjaan Tuhan akan berhenti. Kemuliaan Tuhan akan stop sampai di situ. Tetapi hey, seperti yang saya bilang tadi, jangan coba-coba menghentikan tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu sangat kuat. Dan kalau dia sudah mau bekerja, kita pun gak akan sanggup menolaknya. Yang percaya bilang amin. Itulah yang akan terjadi saudara-saudara. Ketika Petrus tidur, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Hoi saudara-saudara, Tuhan datang. Ketika kamu dalam keadaan tidur secara rohani, Tuhan datang melalui malaikatnya. Tuhan menyuruh malaikatnya dan hadirat malaikat ini menunjukkan hadirat Allah. Jadi ketika malaikat datang, saudara, ada cahaya pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, cahaya itu pun, kehadiran malaikat itu pun gak bisa membangunkan Petrus. Rupanya Petrus benar-benar tasono. He is in the deep sleep. Ini penting saudara-saudara. Karena ternyata saudara, tidur itu juga ada fase-fasenya. Fase yang saya kurang pinter sih, saya juga gak baca banyak. Tapi ada dua, paling tidak dua fase dalam tidur. Saudara boleh google supaya saudara bisa cari tahu. Tapi ada yang namanya fase REM, Rapid Eye Movement. Itu saat saudara baru mulai batasono. Tuh mata masih bagra-bagra. Yeah. Itu ya. Nah sesudah itu saudara-saudara masuk di fase selanjutnya. Deep sleep. Tasono sadap. Di momen itulah saudara-saudara papan curi somaso di rumah saudara gak akan tahu. Dan kami mengalaminya. Waktu kami baru pindah di Citraland saudara-saudara. Waktu itu rumah belum dipasang regel dan orang bisa masuk dari luar. Dan waktu itu masih zaman BlackBerry. 2 BlackBerry kami disikat. Masih dapat lihat tuh jejak kaki. Dan torang ndak bangun ada pencuri masuk. Karena apa? Kami ada in the deep sleep. Deep sleep itu torang masih hidup marso mati. Mengerti maksudnya? Nen tahu apa-apa. Bo gempa bumi 7, kalau saudara di sleep saudara-saudara, besok pagi orang lihat, hi gempa tadi malam. Nggak ada yang dekat mana? Data sono. Nggak barasa 7,6 nggak barasa saudara-saudara. Saking saudara ada di deep sleep. Fase yang dalam tidur. Nah karena dalam tidur itu juga ada fase, artinya begini. Ketika saudara mengalami kemunduran rohani, saudara nggak langsung mundur rohani total. Awal-awalnya saudara mungkin ada masalah, nggak usah ke gereja lah Tuhan nggak tolong, gitu. Itu masih fase awal. Tapi kemudian fase lama-lama, ternyata nggak ke gereja juga nggak apa-apa ini, masih hidup juga. Lalu saudara memutuskan untuk nggak ke gereja lagi. Tapi saudara masih ada doa lah. Minimal makan masih berdoa, tunduk kepala, tutup mata, Tuhan berkati makan dari minuman ini dalam nama Yesus, amin. Tapi kemudian saudara berteman dengan orang-orang yang dia juga gak berdoa, dia sehat-sehat aja kok. Lalu saudara gak berdoa lagi. Saudara mulai mengalami tidur secara rohani pelan-pelan. Sampai saudara sudah gak sadar, saudara sudah benar-benar ada di kehancuran. Bukan ada ikan, saudara memang sudah benar-benar hancur, nggak tertolong lagi. Babak belur, penuh dengan luka, penuh dengan tanda luka.
Karena saudara memutuskan hubungan dengan Tuhan, saudara bukan hanya tidur secara rohani, saudara sudah mulai yang namanya mati secara rohani. Tetapi thanks God, puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan selalu, walaupun saudara sudah di jurang, walaupun saudara sudah bengkok-bongkok, biru-biru di sana saudara, Tuhan masih mau tolong kita, bilang amin. Kita senang dengan Tuhan Yesus. Boleh saudara tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan datang, hadirat Allah tiba-tiba muncul di penjaranya Petrus. Di tengah-tengah dia dirantai, hadirat Allah turun. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, hadirat Allah tidak membangunkan Petrus. Hadirat Allah tidak melahirkan kebangunan rohani, that's the point. Hanya karena saudara menyanyi lagu rohani bukan berarti saudara punya rohani mulai terbangun, belum. Saudara baru merasakan percikan kemuliaan Tuhan, tapi saudara belum mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Kapan kebangunan rohani sesungguhnya? Ada di ayat selanjutnya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Siapa yang tidur mesti dipaka-paka dulu baru bisa bangun. Ada, cerita ulang ya. Saya baru tahu saudara-saudara, kalau kan saya ada perjanjian gak boleh bilang nama anak di khotbah. Jadi saya bilang oke, salah satu dari 4 anak saya. Itu dia dibangunkannya itu susah minta ampun saudara-saudara. Dia gak bisa cuma gini, Dek, kok Dek, ya seketahuan. Berarti bukan Kak. Ya gak enak sekali lagi. Hey. Hey, nak. Bangun, gak akan bangun saudara-saudara gitu ya. Nak bangun, dia tuh kalau cuma begini. Nak bangun nak, enggak. Tanya kepada yang pernah tinggal di rumah Citraland. Ada Pastor Ramli dan siapa lagi yang lulusan Citraland. Membangunkan mereka sudah begini. Bangun. Jam 7. Itu pun masih begini. Hah? Iya. Konfirmasi Joanna, tapi ini enggak cerita bohong. Ini kenyataan saudara-saudara. Petrus tertidurnya sedemikian tertidur. Dan ada banyak orang saudara-saudara yang tertidur rohaninya. Dan meskipun sudah ada hadirat Allah di situ, dia gak bisa bangun saudara-saudara. Sehingga malaikat perlu menepuk Petrus. Dan kemudian berkata, bangunlah segera. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika malaikat bilang bangunlah segera, Petrus bangun, baru kemudian rantainya copot. Amin. Lihat, kebangunan rohani terjadi bukan waktu ada hadirat Allah, tetapi waktu engkau mendengarkan suara Tuhan yang berkata, bangunlah segera, dan engkau pada saat itu juga bangun, baru kebangunan rohani bisa dimulai. Engkau akan mengalami kekeringan rohani, engkau akan mengalami kelesuan rohani, ketiduran rohani, dan engkau harus memutuskan untuk bangun segera. Sama-sama bilang bangun segera. Bilang kepada orang Israel, "Woi, bangun, woi, bangun. Woi, bangun." Ini tidak muncul tadi pagi, Mar, ini terjadi. Saudara-saudara, saya berteman dengan James dan adik itu sudah zaman dahulu kala. Nah, salah satu tugas saya adalah membangunkan dorang. Betul toh James? Jadi torang ada janjian gini, saudara-saudara, janjian. Torang mau doa subuh besok. Dorang tinggal di rumahnya Ading, saya tinggal di Talete, saudara-saudara. Bayangkan saya jam 3 dari rumah so keluar karena ada baku janji mau doa pagi. Dan ternyata saudara-saudara, dorang susah sekali saya bangun. Jadi kita jadi seperti itu, bangunlah segera, bangun. Ading, Aping, bangun. Semua subuh ini sama keluar tuh matahari, halo. Kira-kira mau tak bangun orang kalau seperti itu. Saya nggak percaya malaikat cuma pelang-pelang dah bilang pada dia. Ini kebenarannya saudara-saudara. Suara malaikat itu cukup kuat untuk membangunkan Petrus, tetapi tidak cukup kuat untuk membangunkan musuh-musuh di sampingnya.
Sih? Kalau Tuhan bekerja saudara-saudara, maka suara Tuhan akan tepat untuk kita. Cukup untuk membangunkan kita. Nggak usah tanya bilang, oh seandainya dia datang di situ dengan firman Tuhan ini. Bagus sekali, bukan. Firman Tuhan itu datang untuk engkau. Kalau engkau mau dengar firman Tuhan hari ini, maka kebangunan rohani akan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami jalan yang belum pernah engkau jalani sebelumnya. Katakan amin. Tapi it start from you, mulai dari dirimu. Tuhan keren banget. Boleh kok saudara kasih tepuk tangan sekali-sekali untuk Tuhan. Bangunlah segera. Bayangkan saudara-saudara, suara malaikat itu berkata, bangunlah segera. Saya nggak tahu saudara-saudara ukurannya seperti apa. Tetapi saya yakin itu cukup kuat. Sehingga Petrus bangun. Tapi tidak cukup kuat supaya musuh-musuhnya terbangun. Musuhnya tidak terbangun. Penjaga-penjaga itu, orang-orang yang seharusnya datang untuk menidurkan kita, mereka justru yang tertidur. Keren banget saudara-saudara. Sedemikiannya Tuhan mengasihi kita saudara-saudara, sehingga Tuhan menolong kita dan justru musuh-musuh yang dibayar khusus untuk menidurkan kita, mereka justru yang tertidur dan kita yang bangun dan kemudian melangkah. Pada waktu Petrus bangun saudara-saudara, waktu dia bangun, pada waktu dia mendengar kata malaikat bangunlah segera, bangun, pada saat itulah rantainya putus. Dia nggak tunggu rantainya putus dulu bro, dia nggak tunggu rantainya lepas dulu bro, rantainya masih ada, tetapi kita dia memutuskan untuk bangun, rantainya putus, 2 rantai di tangan dan di kaki. Bukan cuma itu saudara-saudara. Bukan cuma 2 rantai yang putus. Malaikat langsung bilang, baganti. Pakai ikat pinggang, pakai kasut, pakai baju, bajalang sama-sama dengan kita. Itulah awal kebangunan rohani. Saudara perhatikan, ini ada yang menarik di sini. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Nah saudara-saudara, fase bangunnya dirimu saudara-saudara sama seperti engkau tidur ada fasenya, demikian bangun juga ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah engkau sudah dibangunkan oleh Tuhan. Engkau sudah mengalami kebangunan rohani tetapi engkau masih belum mengerti. Bayangkan saudara-saudara, Petrus sudah dibangunkan, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat saudara-saudara, ini bukan daun lemon. Pernah aku dapat yang malaikat karena Matthew. Dia ketemu dengan malaikat. Malaikat membangunkan dia dengan perkataan, bangunlah segera, ikut aku. Tapi gini, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Bayangkan saudara, dia sudah bangun, dia sudah jalan ikut malaikat. Tapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Sama seperti kita bukan? Halo? Halo? Waktu saudara mengikut Tuhan, mungkin saudara nggak perlu tahu semuanya. Tujuan pertamamu cuman just follow him. Ikut Tuhan aja. Masih bingung? Enggak apa-apa. Ikut Tuhan aja. Lakukan apa yang Tuhan mau. Berjalan saja meskipun engkau belum tahu semuanya. Jangan saudara pikir dalam pelayanan ini saya sudah tahu semuanya baru berjalan mengikut Tuhan. Enggak. Kita banyak enggak taunya. Tadi saudara-saudara sebelum saudara pulang, kita kasih kursus sama satu anak muda. Saya bilang, wow, nggak usah tunggu ngana sukses baru cari mai tua. Mulai sama-sama dari sekarang. Bagus, paling bagus bangun rumah tangga itu 2-2 sama-sama susah. Pada dengar itu? Toh?
Kalau satu so sukses, satu mau bilang begini, oh tak ada ongkos lepangana. Mana kalau dua sama-sama susah sin. Dua bangun dari nol sama-sama tuh usaha. Cinta makin kuat. Karena kita bilang selain itu memotivasi engkau untuk bekerja lebih dan lain-lain sebagainya. Kamu gak perlu harus tahu semua teori tentang pernikahan, teori tentang percintaan. Banyak gak mau pakai itu, percayalah. Sampai Google bagaimana membuat wanita jatuh cinta, 13 siasat. Bagaimana membuat hubungan harmonis itu cuma berita kasihan. Kenyataannya orang berpernikahan masing-masing beda-beda. Yang orang bisa impikan ternyata nggak jalan seperti itu. Nggak ada jaminan. Kaya dan kaya lalu keluarga bahagia belum tentu. Miskin dan miskin juga belum tentu. Nggak ada jaminannya. Yang penting engkau harus jalani kehidupanmu yang benar di hadapan Tuhan. Gitu loh. Bilang amin dulu. Haleluya. Jadi, saudara-saudara, meskipun engkau belum tahu banyak, percaya sama Tuhan. Sama-sama bilang percaya sama Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan engkau. Percayalah apa yang kau alami akan dipulihkan oleh Tuhan. Ikut saja. Bangun dan rantai-rantai itu akan putus. Jangan tunggu itu rantai putus duluan. Baru engkau melangkah. Melangkah dan rantai diputuskan. Bilang amin. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Wow. Belum selesai saudara-saudara. Saudara mesti bayangkan begini, Petrus berjalan dengan malaikat. Ini kan dia masih nggak tahu toh. Ini penglihatan ini atau betul Kang? Mar dia coba jalan, sama-sama bilang dia coba jalan. Walaupun dia nggak tahu dan kemudian tiba-tiba di muka ada gerbang besi. Seharusnya dia berhenti, aduh gerbang besi, tadi cuma rantai. Sekarang sudah gerbang besi lebih tinggi, lebih besar di depan kita. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan saudara-saudara dan kita memutuskan tetap berjalan, maka gerbang besi itu akan terbuka otomatis saudara-saudara. Dia mau tak buka sendiri karena Tuhan yang akan membukakan. Yang penting engkau tetap melangkah dan percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan ini di jalannya Tuhan. Tuhan yang panggil saya di jalan ini. Tuhan pasti akan membukakan. Nanti sampai di ujung jalan baru dia sadar. Beneran ini. Dan ini cerita benar saudara-saudara. Ini bukan dongeng. Ini bukan fiksi. Ini kejadian yang terjadi dalam firman Tuhan. Kisah para rasul. Sangat nyata terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus. Akan nyata dalam kehidupan kita hari ini. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Boleh bakuku saudara di rumah Tuhan? Kalau saudara memutuskan setia untuk Tuhan, at the end of the road, di ujung jalan saudara akan gini. Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kita akan katakan di ujung jalan kita bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan Tuhan telah menyelamatkan saya dari musuh-musuh. Orang yang mencoba membunuh saya gak akan berhasil. Justru mereka tertidur. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Saya undang tim Praise and Worship untuk naik ke atas saudara-saudara. Kita menyanyi lagu Goodness of God. Saya suka lagu ini saudara-saudara karena lagu ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa satu tema besar dalam hidup kita adalah Tuhan itu baik.